Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tatruk az-zikra walau ma'al ghaflati. Janganlah kamu itu meninggalkan zikir walaupun zikir kuwi mau dibarengi karo lali ning ngersane Gusti Allah. Walaupun lali ning ngersane Gusti Allah, ojo ditinggal zikire. Jangan meninggalkan zikir kepada Allah. Jangan meninggalkan ingat kepada Allah. Qala Imam As-Sahal rahimahullah ta'ala, siru inallahi ta'ala arajan wa mukasiran wala tangtaziru as-sihata fa inin tazur as-sihata batolatun. Jadi ngendikane Imam Sahal di dalam makalah, siru lumakwa siro inallahi maring Gusti Allah. Golek ana Gusti Allah. Golek ana Gusti Allah sampai ketemu. Arajan halih pincang. Wa mukasiran lan prihatin. Artinya ini, golek Gusti Allah ki mau awake dhewe kon prihatin tenanan. Karena hidup kita dibikin oleh Allah, hidup di permukaan bumi ini harus kenal dengan Allah, harus bertemu Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, kalau kita tidak kenal dengan Allah, tidak bertemu dengan Allah, maka hati kita ini akan buta. Buta, tidak akan kenal Allah. Di akhirat pun nanti tidak akan ketemu Allah. Jadi kalau hidup di dunia ini ketemu Allah dengan mata hatinya, tapi ketika nanti di akhirat ketemu Allah dengan mata kepala. Kalau hidup kita di dunia ini tidak mengenal Allah, maka di akhirat pun tidak akan melihat Allah dengan mata kepala. Jadi jangan sampai kita ini melupakan zikir. Walaupun zikir yang Gusti Allah dimau, lali tidak hudur di hadapan Allah, tetap teruskan melakukan zikir. Wala tangtaziru as-sihata. Janganlah kamu itu menunggu sehat. Ketika kita sakit, engkolah lek wis waras sehat, apa lek wis sehat awakku, lek wis mari sangka penyakitku, aku tak ngiling terus ning Gusti Allah. Aja. Engkolah lek aku wis ora sibuk, aku arep tobat, ora usah. Engkolah lek wis penggawe aku rampung, aku arep nyedhek ning Gusti Allah. Jangan seperti itu. Karena hidup kita ini nggak akan tahu mati kita itu kapan. Mati kita ini seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, atau 2 bulan yang akan datang, kita nggak tahu. Mumpung enak kesempatan awake dhewe urip iki aja disia-siake. Awake dhewe mau nyedhek ning Gusti Allah, awake dhewe mau nyedhek golek Gusti Allah supaya iso ketemu karo Gusti Allah di dalam mata hati kita. Karena yang sowan di hadapan Allah ini ruh kita ini mengesowan ke hadapan Allah, bukan jasad. Kalau jasad kita sudah mati, busuk,
dimakan oleh sat ya, dimakan sama ulet. Sehingga kalau kita menunggu kesibukan selesai, menunggu pekerjaan selesai, menunggu awal diri ben sehat, kita akan kembali kepada Allah. Ya kalau kita nanti itu bisa cepat rampung pekerjaan kita, bisa cepat selesai atau sakitnya itu sembuh. Kalau belum, langsung kita mati, masya Allah, na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sampai menunggu awake dhewe iku waras, awake dhewe iki longgar. Fa inin tazara as-sihhata batolatun. Ketika kita ingin menunggu pekerjaan itu selesai, kesibukan dunia ini selesai, maka itu akan hidup kita ini akan nganggur. Nganggur dalam arti awake dhewe enggak eling Gusti Allah. Jadi wong-wong sing diwehi eling karo Gusti Allah ki mau termasuk wong-wong sing hidup. Wong sing urip atine hakikine urip iku ketika awake dhewe urip ning donya, hati selalu kumantil ning Gusti Allah. Kuwi diarani wong sing urip di dalam urip. Hidup di dalam hidup. Tapi ketika kita hidup tidak mau zikir kepada Allah, tidak mau tafakur kepada Allah, tidak mau mengingat kepada Allah, hakikinya hidup kita ini mati. Cara lek wong Jawa lek ngarani batang mlaku. Batang tapi iso mlaku. Jadi kehidupan kita di permukaan bumi ini hanya sia-sia belaka karena hati kita tidak mengenal Allah, apalagi bertemu kepada Allah. Kemudian dalam kitab Al-Hikam dikatakan dalam makolahnya, wala tatruk al-zikro li'adami hudurika ma'allah ta'ala fihi. Janganlah kamu itu meninggalkan zikir karena zikir kamu itu tidak hudur, tidak khusyuk, tidak menghadap Allah. Jangan ditinggalkan. Terus zikir, zikir, dan zikir. Terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, dan ingat Allah. Walaupun zikir kita ini tidak bisa hudur menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika ma'a wujudi zikrihi. Karena sesungguhnya lupa kamu ketika kamu itu zikir kepada Allah itu lebih pedih, lebih jauh lagi daripada kamu itu melupakan Allah, juga melupakan zikir kepada Allah. Hidup kita akan sengsara. Jadi urip dhewe kuwi mu arepe sengsara, urip ning donya ya sengsara. Walaupun duitnya akeh, karena ati ki mu enggak iso sambung karo Gusti Allah. Duitnya akeh enggak iso sambung karo Gusti Allah, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Kita hanya cinta dunia, itu akan sirna. Cinta yang hakiki adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaya, jangan lupa mengingat Allah. Kita miskin, jangan lupa mengingat Allah. Jadi cinta yang hakiki
bukan kita ini mencintai dunia, itu bukan. Laisal hina an kasratil mali walakinal hina hinan nafsi. Jadi orang dikatakan orang itu kaya karena dunianya banyak, itu enggak. Orang-orang yang hakikinya orang yang kaya adalah orang-orang yang hatinya itu luas, hatinya itu menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, selalu diridhoi, selalu disyukuri, selalu disyukuri dan menerima apa ada pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin. Barangkali ketika kamu itu zikir kepada Allah, tidak bisa hudur kepada Allah, terus tetap ada selalu zikir dan zikir, barangkali kamu itu akan diangkat dengan zikir kamu yang lupa kepada Allah itu, sehingga diangkat oleh Allah. Mbok menawa itu bisa menjadikan ingat kepada Allah. Jadi jangan lupa, jangan ditinggalkan zikir itu, terus zikir terus dan ingat terus. Pak, saya mau zikir Allah nggak mampu, la ilaha illallah nggak mampu. Cukup dalam hati juga bisa mengingat Allah dengan di dalam hati aja. Kita mengucapkan di dalam hati Allah, Allah, atau hu Allah, atau zikir la ilaha illallah, atau subhanallah dan sebagainya. Cukup di dalam hati itu juga bisa. Ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin. Barangkali zikir kita ini diangkat oleh Allah, sehingga kita ini bisa berzikir dengan mengingat Allah. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqzatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Kalau kita selalu zikir terus, ingat Allah, dari kita mengingat Allah, maka zikir kita ini dengan harapan bisa wujudnya hudur. Makanya zikir ojo ditinggal, selalu zikir dan iling terus Gusti Allah. Mbok menawa itu bisa menjadikan hudur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma ghaibatin. Kalau kita sudah zikir kepada Allah terus dan menerus, sehingga diberikan ingat kepada Allah, kemudian meningkat lagi bisa hudur kepada Allah, terus zikir dan zikir, terus diberikan oleh Allah dengan hudurnya hati kita, sehingga zikir kita ini menjadi ghaibah. Ghaibah dalam arti kita zikir kepada Allah itu sudah masuk ke dalam makom fana. Jadi sudah hilang semua perkara dunia ini, hilang kabeh. Bahkan wujudi awake dhewe iki mau sudah tidak ada. Hanya satu, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kita kalau mengucapkan la ilaha illallah itu masuk di dalam kategori ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu ada 3 macam. Artinya begini, kalau kita sudah masuk ke dalam sirul asrar mau ya sirine perkara siri, masuk dalam kategori sirul asrar, sing pertama yaitu la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah.
Jadi awake dhewe masuk ning kategori la ilaha illa huwa, ini masuk dalam su'a'ul basirah. Jadi su'a'ul basirah itu mengingat Allah. Ketika kita sholat Allahu Akbar, tanamkan dalam hati su'a'ul basirah itu wujudnya niat kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Hati kita mengingat Allah. Mulai mengingat Allah. Kemudian ainul basirah. Ainul basirah itu ketika kita sudah Allahu Akbar tanamkan dalam hati, sujud kita, ucapan kita, itu semua Allah yang mengucapkan. Zikir kita, Allah yang memberikan zikir. Bergeraknya tangan kita untuk melakukan sholat, Allah yang menggerakkan. Sujud kita digerakkan oleh Allah. Rukuk kita dirukukan oleh Allah. Penglihatan kita diperlihatkan oleh Allah. Allah yang memberikan penglihatan. Nafas kita masuk, dimasukkan Allah. Masuk apa? Nafas kita keluar, dikeluarkan oleh Allah. Ini masuk kategori dalam kategori ainul basirah. Atau kalau disebut dengan la ilaha illa anta. Jadi Allah itu di depan kita. Allah di depan kita, Allah di kanan kita, di belakang kita, di kiri kita, di atas kita, bahkan Allah di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kalau sudah bahasa engkau itu kamu, berarti mengatakan engkau ada di depan kita. Jadi mukhatabnya itu di depan kita, khitabnya di depan kita ini. Jadi bahasa engkau itu pasti di depan kita. Siapa yang mengajar? Kamu dari mana? Kamu mau kemana? Jadi bahasa kamu itu di depan kita. Lain dengan tadi la ilaha illa huwa. Kalau la ilaha illa huwa itu masih jauh. Masih jauh. Huwa itu dia. Dia yang ada di Jakarta. Allah juga ada di Jakarta. Dia yang ada di Amerika. Allah ada di Amerika. Yang menjadikan peperangan antara Israel dan Palestina itu Allah. Bahkan Allah juga ada di sana. Berarti Allah banyak dong? Enggak. Allah kui mau ahad. Allah mau tunggal. Syuhudul kasroh fil ahad. Melihat banyak di dalam satu. Atau mungkin sebaliknya, syuhudul ahad fil kasroh, melihat satu di dalam banyak. Dan ini pun bagi orang-orang yang tahu tentang ilmu tauhid, yang mengenal ilmu tauhid, yang memahami tentang ilmu tauhid. Orang memahami ilmu tauhid, dia tidak akan tahu, tidak akan merasakan syuhudul kasrah fil ahad, dan tidak akan merasakan syuhudul ahad fil kasrah. Itu tidak akan merasakan di dalam hatinya, mesti bingung. Makanya monggo awake dhewe aja ngenteni rampunge pekerjaan, selesainya kesibukan perkara dunya,
Sehingga lek wis selesai, lek wis rampung awake dhewe iki golek Gusti Allah ora usah. Kita bekerja sambil mengingat Allah, bisa. Kita di kantor sambil mengingat Allah, oleh. Jadi enggak ono gangguan. Enggak ono gangguan tanpa awake dhewe menantikan awake dhewe sehat. Mboten. Kita maju di sawah, kita sambil nyupir di perjalanan sambil mengingat Allah, sambil zikir ning Gusti Allah. Jangan menunggu longgarnya waktu sehingga ajal itu mendahului kita untuk sowan ngersani Gusti Allah. Iku sampai. Jadi la ilaha illa anta. Kemudian hakul basirah. Ya, hakul basirah itu seperti contoh ini. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah kuwi mau ana ning awake dhewe. Gusti Allah ana jroning atine dhewe. Ketika awake dhewe mau eling karo Gusti Allah. Lah awake dhewe mau enggak eling karo Gusti Allah, awake dhewe enggak rumangsa dihadiri Allah, maka Allah jauh dari kita. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, berarti diri kita sendiri. Fa'budni, dan sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim. Itulah jalan yang benar. Kalau kita tidak masuk ke dalam tidak mengetahui ilmu hakikat, tidak mau mengetahui ilmu tauhid, maka kamu akan mengatakan bahwa orang itu mengaku dirinya Tuhan. Enggak. Coba kita lihat, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku mau luwih cedhek neng hambaku, luwih cedhek daripada otot gulu iring iki. Luwih cedhek neh, berarti Allah neng awake dhewe. Itu membuktikan Allah neng awake dhewe. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Sapa ngerti awake dhewe ngerti Gusti Allah. Berarti Allah neng awake dhewe. Ini menunjukkan Allah ki mau di hati kita, Allah ki mau lebih dekat lagi daripada otot gulung iring. Maka innani anallah. Sak temene ingsun iki adalah Allah. Sak temene ingsun iki mau Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi perintah fa'budni ini kita ini disuruh menyembah diri kita. Karena Allah di dalam hati kita. Bukan memerintahkan orang lain untuk menyembah kita, menyembah saya, itu enggak. Tidak. Jadi harus dipahami ketika kita mengatakan innani anallah, itu Allahnya itu Allah di dalam diri kita. Ketika kita ini memahami tentang tauhid, Allah ada di dalam diri kita, Allah ada di dalam hati kita. Ketika kita ini tidak ingat Allah, ketika kita ini tidak mengetahui tentang ilmu tauhid, maka Allah itu jauh dari kita. Jadi cedhak Gusti Allah ning awake dhewe iki mau lho. Kono awake dhewe iki mau eling karo Gusti Allah. Jadi secara umum jangan dikatakan bahwa diri kita Allah sehingga orang lain menyembah kita, itu jangan. Jadi diri kita ini adalah Allah. Maka sembahlah aku. Fa'budni, sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim. Innani anallah.
fa'budni hadza siratun mustaqim. Itu secara ainul basirah. Maka untuk itu jangan melupakan ingat kepada Allah, jangan melupakan zikir kepada Allah, walaupun awake dhewe mau lali karo Gusti Allah. Dan jangan menunggu bahwa kesibukanmu itu selesai. Jangan menunggu bahwa pekerjaanmu itu masih banyak. Jangan menunggu bahwa kamu itu belum sehat. Cepatlah kamu kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Dan cepatlah kamu kembali kepada Allah. Wa aslimu lahu. Dan pasrahkan dirimu kepada Allah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul azab. Sebelum datangnya kematian kepada dirimu. Karena mati kuwi mau mendadak ya. Enek wong kesandung mati, enek wong kecepet lawang mati, enek wong ngombe keselak mati. Itu namanya ajal datangnya itu dengan tiba-tiba. Jadi kematian kita ini tidak bisa diprediksi. Kapan akhirnya kontrak kita nggak akan tahu. Cepatlah kalau kamu kembali kepada Allah dan pasrahkan dirimu kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian dengan secara tiba-tiba. Kalau kamu belum kembali kepada Allah, kalau kamu belum masrahkan diri kepada Allah sehingga kamu mati, sumala tumsarun, maka kamu tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna zikra asra'u fil fathi min sa'iril ibadah. Ketahuilah bahwa zikir itu adalah lebih baik dan bahkan lebih cepat untuk membuka semua ibadah kita. Jadi ibadah itu mau iso ndang dibuka karo Gusti Allah karena awake dhewe iki mau sering melakukan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ora usah ngenteni apa-apa, ora usah ngenteni entah pekerjaan, ora usah ngenteni awake dhewe iki sehat. Walaupun awake dhewe ora sehat, lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin saya bicarakan tentang waliullah nih. Kalau kita ingin menjadi waliullah, maka langgengkanlah, dawamkanlah berzikir kepada Allah. Artinya jangan putus-putus awake dhewe mau mengingat Allah. Ketika kita putus untuk mengingat Allah, maka kamu akan dicopot dari sifat kewalian. Nek pengen dadi wali ini Gusti Allah, lakukan dawamul zikri. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa dawamul zikri, melanggengkan zikir, maka kamu akan dicopot dari sifat kewalian. Itu ada makalah anal zikra mangsubul wilayah. Jadi zikir ki mau ya kuwi barang sing dipesti karo Gusti Allah kepada kita. Dipesti karo Gusti Allah kepada kita. Jadi dipilih oleh Allah. Tapi pemilihan Allah itu kalau kita tidak mau berusaha, tetap Allah tidak akan memilih kepada kita. Hidayah itu milik Allah. Tapi ketika hidayah itu tidak dicari, maka hidayah itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ay marsumun minallah ta'ala. Maksudnya barang yang dipesti dari Allah kamu tetap digoleki lil abdi kama rasimil mulukid dunya.
Jadi kepada hambaku yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ditentukan oleh Allah sebagai waliullah. Bahkan Allah itu menugaskan orang itu di permukaan bumi, dan sebagaimana tugasnya seorang hamba itu untuk umatnya itu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga bisa membawa umat untuk membawa ke akhirat. Allahumma amin.